Salam profit untuk semua trader base. Di video sebelumnya saya mengulas pergerakan market call 1 minggu sebelumnya. Lalu saya mengulas peluang apa saja yang terbentuk di market call untuk trading berikutnya. Maka di video kali ini saya akan mengulas untuk pair New Zealand USD. Ada pergerakan menarik apa yang terbentuk di New Zealand USD 1 minggu ke belakang, dan ada peluang apa saja yang terbentuk di pair New Zealand USD untuk 1 minggu ke depan. Oke, kita akan analisa di time frame H4 terlebih dahulu. Untuk pergerakan market New Zealand USD diawali dengan market membuat setup buy CB1 break di time frame H1. Kenapa tidak menggunakan best buy di time frame 4? Karena jika kita lihat di sini tidak ada best buy untuk time frame 4-nya, yang terbentuk hanya zona demand. Jika kita mencari alasan untuk pergerakan harga di zona demand ini, kita bisa cari base di time frame 1. Kita bisa lihat di sini, ini adalah base walaupun sangat kecil, tapi dia memiliki body, jadi bisa dikatakan ini adalah base. Kita akan tandai base tersebut. Jika kita mencari alasan untuk base di time frame H1 dan entry di time frame H1, maka kita bisa menggunakan base ini sebagai acuan kita. Kita lihat di sini market merespon dengan membuat setup buy CB1 break. Kita akan tarik Fibonacci. Ini adalah CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Level Fibo 100 diletakkan di body candle bull yang break candle CB1. Ketika setup ini terbentuk, market merespon dengan harga naik sampai ke level Fibo 423. Kita akan ulas pergerakan market selama harga naik ini. Tentunya jika kita trader base, kita akan menunggu saat harga naik di base sell ini. Lalu juga kita akan menunggu di base sell selanjutnya. Kita akan menandai kedua base ini sebagai peta market kita atau acuan kita, atau sebagai batasan kalau market merespon base ini. Kita bisa lihat di time frame 1 ini saat kita menandai dua base sell di time frame 4. Di sini market tidak merespon base sell ini karena harga langsung tembus kedua base tersebut, lalu harga mampu break base di time frame 4 ini. Artinya kedua base ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi jika terbentuk setup sell CB1 atau dominan, maka kita akan abaikan. Kita bisa lihat di sini karena tidak terdapat base sell di time frame 4. Walaupun market membuat setup sell CB1 break, maka kita akan abaikan karena win rate-nya tidak sebagus jika setup yang terbentuk di base. Kita bisa lihat di sini saat setup terbentuk harganya turun sebentar lalu harga naik kembali. Untuk trader scalping di sini mendapatkan peluang karena jika kita lihat di sini terdapat best buy di time frame 1. Jika kita tukar ke time frame M15, market dua kali merespon best buy di time frame 1 ini. Kita akan lihat di sini market membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan coba tarik garis Fibonacci. Seberapa jauh market merespon setup buy CB1 break tersebut di time frame M15. Harga bergerak naik hanya sampai ke level Fibo 161. Lalu di level Fibo 161 ini market membuat setup pembalikan, yaitu setup sell dominan break dan harga turun kembali. Penurunan harga ini menuju ke base buy di time frame 1 karena base ini belum di break, artinya base ini masih bisa digunakan untuk para trader scalping. Lalu sekali lagi market merespon base buy di time frame 1 ini dengan membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan garis Fibonacci lagi. Harga bergerak sampai ke level Fibo 261. Lalu tepat di level Fibo 261 harga turun kembali. Kita bisa lihat di sini, biasanya untuk trader base hanya menunggu di base. Tapi di video kali ini kita akan mencoba membaca market menggunakan base. Lalu konfirmasinya seperti biasa dengan menggunakan setup CB1 atau dominan. Jika mata kita jeli menemukan base di time frame 1 untuk entry di time frame 15,
Untuk para trader scalper di sini bisa mendapatkan banyak peluang. Kita tahu level Fibo 261 ini berdekatan dengan level Fibo 423 di time frame H1 sebelumnya. Kita lihat di sini tepat di level Fibo 423 dari bawah ini. Lalu di sini market membuat setup pembalikan, yaitu setup sell dominant break. Ini adalah candle dominannya yang cukup panjang, dan ini adalah candle bear yang bercandle dominan tersebut. Dan harga kembali turun. Kita akan lihat menggunakan garis Fibonacci seberapa jauh market merespon setup sell dominan break tersebut. Jika kita lihat di sini, market merespon setup sell dominan break tersebut karena harga turun sampai ke level Fibo 161. Kita akan lihat apakah setup sell dominan break tersebut terbentuk di base di time frame 4. Kita akan tukar lagi ke time frame 4. Kita akan tandai untuk harga terakhir dalam kenaikannya. Jika kita lihat di sini, respon market di time frame 1 ini itu karena market merespon base sell yang ada di time frame 4 ini. Kita akan tandai dulu untuk mempermudah. Base ini cukup kuat karena beberapa kali direspon oleh market. Ini adalah yang pertama market merespon base tersebut. Lalu berikutnya di pergerakan market yang kemarin, harga merespon dengan membuat setup sell dominant break dan harga turun sampai ke level Fibo 161 saat ini. Apakah ada pergerakan menarik lainnya untuk pair New Zealand USD ini yang tidak terlihat oleh mata kita? Untuk mengetahui gambaran sebuah market, kita bisa tukar lagi ke time frame 4, karena di time frame 4 itu setiap base-nya lebih jelas terlihat daripada di time frame 1 yang terlalu banyak base sehingga analisa kita kurang efektif. Kita bisa lihat di sini ada base apa saja yang terbentuk di market di time frame 4. Ini adalah base yang baru terbentuk. Dan di sini juga ada base juga yang direspon oleh market. Kita bisa tandai base tersebut. Kita akan lihat apakah ada peluang di sini. Kita bisa lihat di sini market merespon base sell yang baru tersebut dengan membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya, dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan coba tarik garis Fibonacci lagi, dan harga turun sampai ke level Fibo 423. Setup yang sangat cantik jika kita menemukan base sell ini dan ambil peluang di sini. Bagaimana jika kita menggunakan base sell di time frame 1 tanpa menggunakan base sell di time frame 4? Sama, kita juga akan mendapatkan peluang untuk trader-trader yang ingin scalping di sini, karena di sini ada base sell di time frame 1. Kita akan lihat di time frame M15-nya. Di sini pun sama, market merespon dengan membuat setup sell dominant break dan harga turun melebihi level Fibo 423. Dan untuk para trader scalping, di sini mendapatkan entry lebih awal dengan risiko yang lebih kecil karena harga turun sampai ke level Fibo 423 lebih. Kita bisa ambil setiap peluang di time frame berapapun tergantung dari tripper trading teman-teman. Jika tipe intraday, maka sama seperti saya menggunakan base di time frame 4 dengan entry di time frame 1. Tapi jika teman-teman adalah tipe scalping atau scalper, teman-teman bisa menggunakan base di time frame 1 dengan entry di time frame M15. Cukup menarik untuk pergerakan market New Zealand USD ini. Kalau kita bisa ambil di setiap peluang yang terbentuk di market. Kita akan analisa lagi untuk pergerakan market terakhir, karena di sini banyak teman-teman juga yang sharing entry dan analisanya. Cukup ambigu karena terdapat dua base yang berdekatan dan berlawanan. Kita akan tengok di sini. Awalnya di sini ada base sell sebelum di break oleh candle bull. Tapi sayangnya base sell ini sudah di break oleh candle bull. Kita akan lihat di time frame 1. Base sell ini tidak direspon oleh market. Artinya base ini tidak bisa digunakan lagi untuk base sell-nya. Kita akan lihat lagi harga turun dan menyentuh base, lalu harga naik kembali. Kita akan lihat di time frame 1 apa yang berlaku. Jika kita lihat di sini di time frame 1, untuk low terakhir dalam penurunan ini ada di body candle bear yang ini. Artinya kita akan menggunakan setup dominan ini dengan shadow di setup yang baru menyentuh base buy di time frame 4. Kita akan gunakan garis Fibonacci.
kita akan lihat untuk pergerakan market berikutnya. Harga masih berpotensi minimal untuk naik sampai ke level Fibo 161. Tapi kita juga perlu berhati-hati di sini. Karena jika market merespon best sell di time frame 4 ini dengan membuat setup sell CB1 atau dominan di time frame 1-nya, maka market masih berpeluang untuk turun kembali. Untuk base-base yang berlawanan dan berdekatan, kita perlu berhati-hati. Walaupun base-base tersebut bisa digunakan, tapi kita perlu ekstra waspada. Kalaupun ingin masuk, mungkin kita bisa mengecilkan risikonya, karena kita tidak tahu di base yang mana market akan merespon. Untuk pergerakan berikutnya, untuk pair New Zealand USD ini ada peluang apa saja? Kita akan lihat di time frame terlebih dahulu. Untuk awal kita tahu di sini ada base buy yang sudah disentuh oleh market, dan yang kedua ada base sell yang sudah disentuh oleh market juga tapi belum membuat setup. Lalu kita bisa tandai untuk base sell yang jauh juga. Di sini ada dua base yang selevel, jadi kita bisa tandai kedua base tersebut. Untuk amannya kita bisa tunggu di base sell ini, karena di base sell ini cukup baik untuk menunggu harga dibandingkan dengan base yang ada di sini. Karena di sini base-nya terlalu berdekatan sehingga kita berisiko untuk entry di sini. Lalu berikutnya untuk yang scalping, kita akan lihat sini base-nya mana saja untuk scalping. Untuk awal kita bisa tunggu di sini karena di sini ada base sell yang berbentuk engulfing di time frame 1 ini yang masih belum di break oleh harga. Lalu ada base sell yang paling terdekat lagi, yaitu di sini. Ini juga cukup baik menurut saya untuk ambil scalping di sini. Jika harga datang ke base sell ini di time frame M15 nya membuat setup sell CB1 atau dominan, kita bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika base ini tidak direspon oleh market dan harga break base tersebut lalu naik lebih tinggi lagi dan menyentuh base sell di time frame 1 ini, lalu di time frame M15 nya market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita juga bisa ambil peluang sell di sini. Sedangkan untuk base buy nya, base yang sama dengan base di time frame 4, kita bisa tandai juga. Sangat menarik sekali jika kita trading dan menganalisa market secara keseluruhan menggunakan metode base sebagai arah atau sebagai acuannya. Karena trader base melihat base itu sebagai awal dan akhir sebuah tren. Karena itu kita selalu menunggu harga di base. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.